Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita telah membaca daripada suratul Yasin dan juga tahlil sebagaimana biasanya kita mengisi daripada malam Jumat. Semoga apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang kita kirimkan kepada sanak famili kita, kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah sampaikan, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah, dan dikubur di alam barzah, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Yadi dan juga para orang tua kita, Bapak Haji Mansur dan juga Bapak Haji Karim. Semoga Allah panjangkan umur beliau-beliau, sehat walafiat, sehingga bisa terus membimbing kita di dalam memakmurkan musala yang kita cintai dan juga lingkungan yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu ada, Bu? Ibu-ibu ada, insyaallah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sulukul Murid karangan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sambil menunggu masuk waktunya Isya. Qala radhiyallahu ankum wa qad qala alaihi salatu wassalam kulli kalam ibni Adam alaihi salam la lahu illa dzikrillah au amrun bima'rufin au nahyi an munkar. Masih membahas tentang daripada kita menjaga dari anggota badan kita dari kemaksiatan. Kata Nabi SAW, ini kata Nabi, bukan kata saya, tapi Nabi yang ngomong, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang ngomong kira-kira percaya nggak, Pak? 100% percaya, karena Nabi la yantikuna anil hawa illa wahyu. Nabi itu ngomong nggak kayak kita. Kalau kita kan ngomong pakai nafsu, ya makanya kadang omongan kita bohong, banyak bohongnya daripada banyak benernya. Kalau ulangan banyak remedialnya kita. Sekolah aja mesti nyontek. Ya kita mah banyak bohongnya, tapi kalau Nabi semuanya jujur. Kata Nabi SAW apa? Kulli kalami ibni Adam, semua lisan anak cucu Adam, semua ucapan anak cucu Adam, artinya gini, semua manusia daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam la lahu illa dzikrillah, ucapannya tuh nggak ada yang manfaat kecuali zikir kepada Allah. Jadi ucapan kita itu, obrolan kita itu, kalau bukan menyangkut tentang Allah, bukan menyangkut tentang agama, itu obrolan yang sia-sia, yang kurang manfaat di dalam agama. Gitu. Jadi kalau ucapan-ucapan atau pembicaraan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan salafun sholihin, yang itu berkaitan dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembicaraan yang bermanfaat. Artinya pembicaraan bermanfaat itu pembicaraan yang ketika kita bicarakan ada feedback untuk kita. Pertama adalah pasti pahala. Maka dari itu yang pertama adalah dzikrillah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Au amrun bima'rufin, atau dia mengingatkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Ngingetin kepada kebaikan. Kita itu wajib dakwah, ya, wajib dakwah. Tapi nggak semuanya memang dakwah itu kayak di sini begini, kayak saya dan Ustaz Abu Darda. Nggak juga ada yang selalu di mimbar, nggak juga ada yang selalu di TV, di radio, nggak ada juga yang selalu di lekar. Dakwah itu di segala macam. Kita mengingatkan istri kita tentang pakaiannya, udah dakwah kita. Kita ngingetin anak kita untuk sholat 5 waktu, udah dakwah kita. Karena inti dari dakwah itu apa? Ud'uni ila sabili rabbi. Ingetin orang untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, udah dakwah. Gitu. Kita azan aja udah dakwah dengan niatan memang untuk mendirikan sholat, udah dakwah. Jadi
Dakwah itu segala aspek. Dari segi ekonomi kita bisa dakwah, dari tulisan-tulisan kita dakwah, gitu. Jadi wajib kita mengingatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam rumah kita. Dikatakan Nabi SAW seluruh imam itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Kita punya keluarga, maka kita bakal ditanya tentang kepemimpinan kita. Anak kita disiplin nggak nih sholat 5 waktu? Istri kita pakaiannya begini. Kalau berantakan, habis kita. Ya kalau di dunia komandan salah suruh push up, kalau di sana dibakar, langsung terang bakar kata malaikat. Ya jadi kita itu wajib mengingatkan kepada kebaikan, nahi anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Maka inilah kata Nabi SAW, semua ucapan-ucapan dari manusia yang mengingatkan kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka itulah ucapan atau lisan atau suara atau kata-kata yang keluar dari mulut kita yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mafi kalam fadhi kalau kata orang soleh. Omongan bohong itu sudah. Kalam fadhi itu kayak kalau bahasa kita omongan nggak jelas itu, kayak gitu kalam fadhi namanya. Ya, nggak ada kemanfaatannya. Mau ngomongin apapun selain tentang Allah, tentang Nabi, nggak ada manfaatnya. Gitu. So, selain daripada kebaikan nggak ada manfaatnya. Pokoknya semua tentang Allah, tentang agama Allah, tentang kebaikan yang nanti bermuaranya kepada agama Allah, itulah omongan atau ucapan-ucapan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus seperti itu? Kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, dilanjutkan, wa'lam anna sam'a wal basar babani maftuhani ilal qalb. Karena kuping dan mata ini adalah baban, yaitu pintu yang terbuka untuk masuknya ke dalam hati. Jadi mata sama kuping itu, kalau kita dengerin ucapan, kita ngelihat sesuatu, itu langsung ke dalam hati kita bermuaranya, gitu. Kita ngelihat sesuatu masuknya ke dalam hati pasti. Nanti bersinggungan dengan keadaan hati kita akhirnya. Apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati. Ya. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Semua yang masuk dari lewat keduanya itu. Wa kam min shay'in yasma'uhu insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu asrun ila qalbi tas'uru izalatuhu anhu. Ringkasnya gini, segala sesuatu yang masuk lewat mata dan masuk lewat telinga itu bermuaranya ke dalam hati dan akan mudah berpengaruh ke dalam hati. Ketika udah sampai ke dalam hati dan berpengaruh ke dalam hati, dikatakan di sini izalatahu anhu, susah buat ngilanginnya. Gitu. Susah buat ngilanginnya karena udah nempel langsung ke dalam hati. Kita dengan sesuatu yang kurang baik tentang keburukan orang itu nggak langsung hilang, pasti langsung lengket di dalam hati. Kita melihat sesuatu yang kurang baik, maka lengket nggak langsung hilang. Karena itulah dua pintu ini dikatakan besok nih masuk ke paragraf berikutnya. Dua ini, mata dan hati, itu paling penting dijaga. Dan dosa paling banyak lewat dua ini. Pertama mata, kedua telinga. Karena dia langsung berpengaruh kepada keadaan hati. Kalau pandangan kita bagus, pendengaran kita bagus,
udah dipastikan hati kita bagus. Kalau pandangannya jelek, pendengarannya jelek, maka udah dipastikan ini hatinya kotor dan akan rusak. Oleh karena itu, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, gak ada pendengaran terbaik. Jadi intinya gitu, gak ada pendengaran terbaik dan gak ada penglihatan terbaik kecuali pendengaran yang kita dengarkan tentang agama kita untuk mengingatkan kita kepada Allah, dan mata yang kita pakai untuk mengingat kita kepada agama Allah, yang itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Rabbana Sami'ul Alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.